Daud Jaluta wa atahullah Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Baik ibu sekalian, ini adalah halaman terakhir dari juz 2. Masih bersama dengan ibu-ibu MT Baitun Nur. Insyaallah barakah, amin. Baik ibu sekalian, meskipun banyak yang menghabiskan waktunya hari ini bersama keluarga, tapi kita sempat tetap menyempatkan ya Bu ya sejenak bersama-sama di sini untuk menghatamkan juz kedua. Semoga apa yang akan kita pelajari dan juga apa yang sudah kita pelajari di juz 2 maupun juz 1 kemarin, semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal kita ya Bu ya di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kita akan lanjutkan kisah tentang Talut. Jadi setelah sah ibu ya Talut jadi apa Bu? Raja. Raja siapa? Rajanya Bani Israel sepeninggal Nabi Musa. Jadi mereka Bani Israel sudah ditinggal Nabi Musa wafat, Nabi Harun juga wafat. Pertama Nabi Harun dulu yang wafat ya Bu ya, 3 tahun kemudian Nabi Musa. Maka mereka kehilangan sosok figur. Memang digantikan oleh Yusa. Yusa ini salah satu cucu dari Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah setelah itu kemudian tibalah saatnya Talut yang berkuasa jadi raja. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita lihat sama-sama surah Al-Baqarah ayat 249. Fa apa Bu? Maka, lama sama dengan ketika ya, ketika. Fasola, ini kan faslun ya, kalau bahasa Arab ya kelas ya. Fasola itu keluar itu. Jadi kelas itu tempat mengeluarkan ilmu ya. Jadi tempat guru mengeluarkan ilmu, menyampaikan ilmu, disebut dengan faslun. Fasola keluar. Siapa yang keluar? Talut. Keluar, Talut keluar bersama siapa Bu? Dengan di sini maksudnya bersama ya. Junud itu jamak dari jundun. Tentara. Ada kan istilah jundullah itu ya, tentaranya Allah. Nah, junudun itu tentaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anis selamat menyimak surah Al-Baqarah ayat 249. Qala, dia berkata. Ayo, siapa dia di sini Bu? Talut. Nah, Talut itu membriefing pasukannya. Berkata apa Talut Bu? Inna apa ya? Inna sesungguhnya Allah mubtali, ibtala yabtalu itu menguji. Jadi mubtali menguji. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan nahar, itu sungai. Ya kan ada kalau di jamaknya kan anhar. Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya ada anhar, sungai-sungai. Bentuk tunggal anhar itu ini Bu, naharun. Ada Pak Anhar, itu sungai. Terus sesungguhnya kata Talut, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai, gitu ya. Baik pasukanku, siap-siap ya, kita diuji oleh Allah dengan sungai. Senang Bu pasukannya kan. Mereka ini sudah berhari-hari dalam perjalanan meninggalkan padang tih gitu, padang tih ya, tih, padang pasir yang digunakan tempat tinggal mereka untuk berperang melawan Jalut. Jalutnya ada di Baitul Maqdis. Jadi ini perjalanan jauh nih Bu ke sana ya. Nah, kemudian fa apa Bu tadi?
maka man siapa yang sariba itu meminum, sariba yasrobu meminum, sariba yasrobu meminum, minhu apa bu? Darinya. Nyanya balik kemana ini? Sungai. Ayo, siapa nanti yang berani meminum dari sungai itu? Kata Tolut, fa maka laisa, bukanlah. Langsung divonis gitu. Laisa apa bu? Bukanlah. Tidak juga boleh sih, sama. Bukanlah mini. Ayo mini, ada Bu Mini di sini. Mini itu bukan berarti kecil ya bu. Min itu dari, yaknya itu aku. Jadi mini dariku. Mini dariku. Minman, dari siapa ini kuenya? Kakak ada minman gitu ya. Ini jajannya dari siapa ini? Mini dariku, gitu ya. Mini apa bu? Dariku. Kalau kakak jajan. Kakak itu jajan. Terus kemudian wah apa bu? Dan man siapa ya? Ada Bu Ati. Monggo Bu Ati Suprapti, selamat menyimak Bu Ati. Surah Al-Baqarah 249 ya bu. Wah dan man siapa yang lama apa tadi bu? Tidak. Jadi kata Tolut, ayo siapa nanti yang berani minum air sungai itu berarti dia bukan dariku. Maksudnya bukan lagi pasukannya. Tolut udah dipecat bu. Namun wadan man siapa yang lam tidak, yat'amhu merasakannya. To'am itu makanan ya. Tapi nggak mungkin air dimakan ya. Jadi merasakan. Yat'amhu merasakannya. Nyanya itu air sungai itu. Fa maka innahu sesungguhnya dia minni apa tadi bu? Dariku. Kalau nanti ada pasukan yang tidak tidak goyah imannya, yang tidak kepengen meminum air sungai itu, berarti dia tetap pasukanku. Itu peraturan dari Tolut. Gitu ya bu ya. Illa apa bu? Illa kecuali man siapa yang Iqtarofa menciduk. Iqtarofa menciduk. Ada Bu Susilowati, monggo selamat menyimak Bu Susilowati. Lama tak gabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ibu, lama sekali Bu Ati nggak kelihatan ya. Oke, selamat menyimak Bu. 249 ya. Iqtarofa apa Bu tadi? Menciduk. Kecuali man siapa yang iqtarofa menciduk, ghurfah itu seciduk. Ghurfah, seciduk. Seciduk dengan apa? Bi apa bu? Dengan yadihi tangannya. Maksudnya dengan ini loh, dengan tangannya. Hanya boleh minum segini aja bu. Padahal ini sudah hari ketiga perjalanan dari Padang Tih menuju ke Baitul Maqdis itu. Perbekalan sudah habis, air minum juga sudah habis, haus, lapar, dahaga. Di depan ada sungai, tapi Tolut membuat peraturan siapa yang meminum air sungai itu maka bukan lagi dari pasukanku. Tapi kalau dia hanya minum seciduk segini, ghurfah biyadihi dengan secidukan dengan tangannya, maka dia adalah tetap pasukanku. Wah, ini ujian bu, ujian berat itu di situ ya. Kalau kita bisa melewati seperti itu, biasanya kita dalam kehidupan itu akan ketemu dengan saat-saat seperti itu ya bu. Ketika kita bisa menahan nafsu kita dalam keadaan kita butuh ya, tapi kita dilarang oleh Allah karena haram barang itu, karena riba barang itu, karena maksiat barang itu. Kalau kita bisa menahan itu ibu, anak-anak muda itu kalau bisa melewati usia mudanya dengan selamat, maka dia insya Allah akan sukses bahagia ya bu ya. Lagi kurang sehat Ustaz, safakilah ya bu ya, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, kesehatan untuk Bu Ati dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik ya bu ya, sudah sehat, amin. Baik ibu sekalian, kita lanjutkan lagi. Apakah mereka mau ibu-ibu sekalian untuk menuruti perintahnya Tolut itu tadi? Ternyata berapa kemarin jumlah pasukannya? Oh ya, pasukannya itu ibu Tolut ini jumlahnya total 80.000 pasukan. Jadi bukan bilangan kecil nih, 80.000 pasukan itu yang dikirim charge-nya hari ini ke Ukraina itu 12.000, kan? 12.000 yang berbaju hitam itu. Nah, itu aja udah sebanyak itu bu. Ini 80.000. Bayangkan ibu sekalian. Ternyata apakah 80.000 itu kemudian nurut semuanya? Ternyata bu, maka 1.000 mereka
minum. Jadi itu punya arti masing-masing, Bu. Fa-nya itu maka, saribu itu apa, Bu? Mereka meminum. Tolong jangan digabung. Jangan digabung ya, jangan di satu kata. Oke. Kalau digabung nanti beda maknanya. Ya enggak, Bu? Nanti ibu-ibu tahu sendiri. Oh iya ya, kalau digabung jadi sesuatu. Iya, nama itu doa. Oke. Minhu apa, Bu? Darinya. Maka mereka meminum. Pasaribu, maka mereka meminum minhu darinya. Nya itu air sungai, Bu. Rame-rame orang itu lari nyebur biur. Jadi nggak hanya minum aja, berendam di situ, Bu. Minum itu, Bu, ya sepuasnya di dalam sungai itu. Itu ibu tahu sungai itu sungai apa namanya? Sungai Jericho. Sampai sekarang masih ada sungai itu. Sungai itu membentang dari Yordan, Bu. Jadi kalau ibu ke Petra itu pasti ada nanti sungai itu. Bening biru airnya. Padahal kanan kiri itu tebing padang pasir ya. Tapi itulah Allah menunjukkan ya, Bu, ya, kekuasaannya. Nah, mereka melihat air yang bening mengalir deras itu, pasukan-pasukan itu langsungnya berendam minum sepuasnya, illa kecuali qalilan sedikit min dari mereka. Oke, sampai di situ dulu. Saya baca kembali. Famakalama ketika fasola keluar Tolut bi dengan junudi tentara-tentara. Berapa jumlahnya tadi, Bu? 80.000. Berangkatlah Tolut. Ya, ada Mas Rizky, ada Bu Elijar. Silakan, selamat menyimak. Ketika Tolut dan tentaranya keluar untuk berangkat perang melawan siapa namanya, Bu, musuhnya? Jalut. Jalut itu nggak kalah sedikit, Bu. Pasukannya itu 140.000. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Itu sudah standby menunggu di depan Baitul Maqdis. Ya Allah, jadi ini perang besar ini, Bu, ya. Allah dia berkata, setelah 3 hari perjalanan ibu ingat kan, Tolut kemarin itu adalah seorang pemuda yang oleh Allah dikasih keluasan ilmu dan badan. Bastotan fil ilmi wal jismi. Ilmunya luas, badannya luas. Kenapa? Karena dia pengembala. Dia ilmu tentang medan di situ itu udah jelajahannya itu, Bu. Kalau mengembala kuda kemarin itu sampai ke situ itu. Jadi hafal daerah ini. Meskipun belum ketemu sungai, Tolut ini sudah hafal di depan ada sungai. Tolut berpikir, ini kalau sampai nanti pasukan ini minum air sungai itu bisa bahaya. Gitu ya, Bu, ya. Maka kemudian Tolut itu memberhentikan pasukannya lalu membriefing pasukannya. Allah dia berkata, inna sesungguhnya Allah mubtali mengujikum kalian dengan nahar sungai. Pasukanku, sesungguhnya Allah sedang menguji kalian. Di depan sana ada sungai yang membentang. Yaitu sungai apa namanya, Bu? Nah, dihafalkan, Bu, nanti keluar ini ujiannya. Jericho. Tapi nggak pakai Ciko loh ya. Ciko Jericho. Itu tetangganya Bu Joko itu ya, Ciko. Ada Bu Yanti, monggo Bu Yanti, selamat menyimak. Ayat ke-249 ya, Bu, ya, surah Al-Baqarah. Nah, Tolut membuat peraturan, famakaman siapa yang syariba meminum minhu darinya. Kalau ada pasukanku yang berani meminum dari air sungai itu, sungai Jericho itu, famakalaisa bukanlah minni dariku. Sudah tidak aku anggap lagi sebagai pasukanku, aku pecat. Itu, Bu. Jadi bahasa lainnya seperti itu. Udah langsung dipecat oleh Tolut. Tolut ini kan pinter ya, Bu, ya, strateginya. Karena sudah diperkirakan nanti kalau minum air itu, ibu-ibu sekalian, yang terjadi adalah apa, Ibu? Kekenyangan nanti. Kalau udah kekenyangan nggak bisa gerak. Ya kalau sampai di situ aja. Kalau seumpama musuh sudah meracuni air sungai tadi itu, bisa jadi habis mereka, meninggal semuanya. Sebaliknya, wadan man siapa yang lam tidak yakamhu merasakannya, famaka innahu sesungguhnya dia minni dariku. Siapa yang tidak merasakan air sungai itu, nggak tergoda untuk meminumnya, dia tetap di barisannya, tidak keluar meninggalkan barisannya, famaka innahu sesungguhnya dia minni dariku. Itulah pasukan sejatiku. Wah, ini, Bu, sekalian. Makanya dulu kita mulai di kelas
kelas Baitun Nur itu Ibu ya, kita udah banyak memang waktu itu. Terus saya itu dalam hati gini, ya Allah, kira-kira yang tereliminasi nanti berapa ya? Ternyata pagi hari ini ya Allah justru bertambah ya Bu ya. Amin, alhamdulillah, justru tetap istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu adalah termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mempelajari ayat-ayat Allah sehingga nantinya menjadi orang-orang yang ahlul Quran ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu sekalian, Taulut itu ternyata Ibu membuat peraturan begitu karena Taulut sudah punya prediksi. Prediksinya pasti semua pasti tergoda. 3 hari kehausan Bu, kepanasan, lapar, nengok air begitu, ibu-ibu ngapain kira-kira? Nyemplung, biur. Illa kecuali man siapa yang iktarofa menciduk gurfatan seciduk bi dengan yadi tengah tangannya. Kecuali yang dia itu menciduk dengan tangannya. Ternyata ibu fasaribu, maka mereka mau minum, lari Bu. Taulut belum selesai ngomong itu udah langsung serbu kayak anak-anak gitu kan. Anak-anak TK kalau outing gitu, wah, langsung pure gitu ya. Dan di situ itu Ibu dari 80.000 pasukan itu tinggal sisa 8.000 saja yang tetap berbaris. Yang 72.000 nyelam di situ, minum dia sepuasnya, nggak peduli lagi dengan himbauan atau briefingnya Taulut tadi itu. Nah, ibu sekalian yang kemudian setelah itu 72.000 pasukan yang minum tadi sambil berendam itu, saking banyaknya minum, badannya nggak bisa digerakkan Bu. Namanya mabuk air. Ada yang pernah ngalamin mabuk air? Kalau puasa Ramadan panas sekali, panas sekali. Terus kemudian nunggu adzan maghrib nggak datang-datang, toanya lagi dibetulin. Jadi akhirnya pas ketika duduk, Allahu Akbar, wah langsung masuk ya Bu ya. Pertama yang masuk apa Ibu? Teh obeng. Ketika tetangga ngantar cendol Banjarnegara, es dawet, wah masuk juga. Ternyata suami pulang bawa kelapa hijau, masuk juga. Sudah berapa Bu? 3. Ternyata ada anak beli es krim, masuk juga es krimnya. Ya Allah. Terakhir Ibu makannya tumpeng, habis juga itu tumpengnya. Kira-kira kayak mana itu Ibu? Mau sholat maghrib bisa nggak itu Ibu? Mau sholat tarawih yang dicari malah apa Bu? Bantal, laya-laya. Iya Ibu, kita akan doakan untuk keluarga Bu Anis ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk keluarga Bu Anis, amin ya rabbal alamin. Nanti kita berdoa bersama. Nah Ibu sekalian, jadi 72.000 itu hanya tinggal mata Bu, kelap-kelip gini, gak bisa gerak lagi Bu. Itu akhirnya mereka itu ditarik ke pinggir tuh kayak ikan itu loh, ikan sarden gitu, kayak ikan nongol gitu. Berdarah 72.000 itu Bu, kelap-kelip gini Bu, ya nggak bisa ini. Akhirnya setelah bening kembali air itu, lalu Taulut memberikan perintah kepada 8.000 sisa pasukan itu, silakan kamu boleh ngambil, tapi hanya illa kecuali man siapa yang iktarofa menciduk ya gurfatan seciduk dengan yadi tangannya, silakan, tapi hanya ngambil seciduk aja. Akhirnya mereka jalan satu-satu Bu, tertib. Nah ketika udah di tangan ini Bu, minumnya persis kayak minum air zam-zam. Bagaimana cara minum air zam-zam? Mau saya kasih contoh? Kebetulan tidak puasa. Jadi gini Bu, live ya soalnya ya, gak jadi live soalnya. Kalau nggak live saya kasih contoh ini. Ternyata ibu sekalian, seciduk ini cara minumnya kayak minum zam-zam. Minum air zam-zam itu Ibu, itu diambil, terus kemudian nelannya di sini 3 kali. Iya, tetap doanya sama. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifan min kulli da'in wa saqamin. Oke, nelannya 3 kali. Gitu. Terus kemudian ini masih ada lagi Bu, ambil lagi sampai 3 kali. 3 kali 3 berapa? 9. Basah nggak tenggorokan Bu? Basah. Haus itu sebenarnya hanya di tenggorokan sini loh Bu. Maka ketika Ibu minumnya kayak tadi itu glok gitu, itu hanya numpang lewat di sini Bu, dia tetap kering di sini. Air di dalam perut penuh. Padahal perut kita itu sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Maka ibu-ibu kalau pengen sehat, pas makan itu Ibu nggak boleh minum. Terus setelah makan 30 menit kemudian baru boleh minum. Itu nanti insya Allah Ibu nggak akan ada sakit-sakit berat. Ya adem panas biasa lah gitu ya.
Tapi untuk sakit-sakit berat insya Allah nggak ada. 30 menit setelah makan baru minum. Anak-anak kita tengok tuh, sesendok minum, sesendok minum. Ada Bu Nikmah Solehah, monggo Bu Nikmah, Bu Nikmah yang solehah, wah ini dari Jombang kalau nggak salah beliau dia. Oke, monggo Bu. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah itu ibu, setelah mereka meminum seciduk ini aja, itu keringat yang keluar itu sejagung-jagung. Ibu tahu keringat sejagung-jagung besar sekali Bu ya. Artinya menyehatkan Bu, tambah kuat badannya. Berbeda dengan yang tadi minum satu gentong tadi itu. Itu justru lemes ibu, mabuk air, nggak bisa digerakin badannya. Maka ibu-ibu nanti kalau bulan Ramadan sebentar lagi tiba ya, 1 bulan lagi, kalau berbuka itu ibu minumnya yang teh hangat gitu aja lah ya, hangat sedikit gitu aja. Habis itu kalau ada kurma, kalau nggak ada pisang ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada pisang, yang penting manis-manis ya Bu ya, yang mudah dicerna. Terus kemudian apa ibu? Sholat dulu, sholat maghrib gitu kan. Ya di rumah boleh kali ibu ya, di rumah. Setelah sholat maghrib sambil nunggu suami anak-anak, terus baru makan. Ya jadi perut itu ada persiapan untuk menerima makanan. Jangan duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya masuk, tumpeng pun langsung masuk. Jadinya akhirnya wah, kekenyangan, kaget ibu perutnya, dari kosong langsung dapat tamu banyak sekali yang harus disambut, kaget ibu. Makanya disitulah kadang AL naik ya, asam lambungnya unjuk gigi. Nah kemudian ibu sekalian, famaka saribu, mereka meminum minhu darinya, illa kecuali qolilan sedikit minhum dari mereka. Sedikit tadi berapa jumlahnya Bu? 8.000. Oke. Nanti setelah itu apa yang terjadi kemudian? Silakan langsung artinya dulu dari falamma. Maka ketika keluar Talut dengan tentara, dia berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai, maka siapa yang meminum darinya bukanlah dalam negara, siapa yang tidak merasakannya maka sesungguhnya dia dariku, kecuali siapa yang menciduk seciduk dengan tangannya, maka mereka meminum darinya kecuali sedikit dari mereka. Akhirnya ibu-ibu sekalian, 72.000 pasukan hanya tergeletak seperti ikan-ikan yang nggak berdaya, ketap-ketip itu ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Maka lama tadi apa Bu? Ketika jawazahu, jawaza itu menyeberangi, hu itu nyanya balik ke nahar, ke sungai. Jawazahu menyeberanginya, jawazahu menyeberanginya. Siapa yang menyeberangi sungai itu? Huwa, dianya Talut menyeberangi sungai itu bersama siapa Bu? Wa alladzina amanu, mereka beriman, ma'ahu, bersamanya. Ya, berapa jumlahnya tadi? 8.000. Yang 72.000 nangis ngeliatin, ya Allah, aku kepengen menjadi pasukannya Talut. Bangga Bu menjadi pasukannya Talut waktu itu. Ternyata karena kesalahan itu tadi yang nggak bisa menahan hawa nafsunya, nyesel Bu. Seandainya bisa diulang lagi, ya Allah, aku nggak akan minum air sungai itu. Tapi sudah terjadi Bu, penyesalan itu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Pendaftaran ya Bu ya. Nangis mereka Bu, melihat 8.000 yang tetap gagah perkasa melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Mereka sedih, nangis, hanya tinggal ketip air mata meleleh, ya Allah, nggak bisa digerakkan. Itu berhari-hari itu di situ Bu. Setelah mereka sudah hilang mabuk airnya itu, baru dia bisa pulang. Dia pulang akhirnya Bu dengan perasaan malu. Inilah ibu sekalian, pentingnya menjaga hawa nafsu. Makanya kalau ketemu makanan, ibu sekalian, makanan itu memang rezeki dari Allah ya Bu ya. Tapi kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai semuanya masuk ke dalam badan kita, karena tidak semua badan kita itu memerlukannya. Dulu saya gitu Bu, pokoknya apa di depan saya itu rezeki dari Allah, harus dihabiskan. Kalau sekarang enggak Ibu. Pak Mahathir itu kemarin diwawancarai sama Mbak Rosi, Mbak Najwa. Alhamdulillah, pompongnya udah datang.
sudah nyampe, sudah mau bersandar. Saya tadi tuh nyari ini suara apa ya, buru-buru. Lalu kemudian ditanya lah Pak Mahathir itu, Bapak sekarang usianya udah 98 ya. Apa rahasianya Pak tetap sehat, nggak pikun, nggak mengalami gangguan penyakit yang besar, yang berat? Jawabannya adalah ketika saya makan, lalu kemudian terasa enak di lidah saya, maka saya langsung berhenti. Itu kan sederhana ya Bu ya. Itu melawan hawa nafsu. Kalau kita terasa enak, nambah lagi Bu. Padahal Nabi Muhammad udah kasih panduan kan, nahnu min qaumin lanakula hatta naju wa idza akalna lanasba. Kami itu satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, wa idza akalna, dan ketika kami makan lanasba, tidak sampai kenyang. Lanasba itu kuncinya Bu. Makanya saya sekarang udah turun 12 kilo. Satu bulan lebih 12 kilo. Apalagi ibu nanya, bilang gini, pantesan Ustaz sering ke toilet ya. Ya kan saya sering pinjam ke toilet ya Bu ya. Tapi memang kita harus menua dengan sehat Bu. Jadi biar tetap bisa ibadah, biar tetap bisa merasakan nikmatnya sujud. Sujud itu Bu nikmat banget Bu Ibu. Kalau ada orang yang udah nggak bisa sujud lagi, salah di atas kursi gini, pasti nangis ketika ada orang yang sujud itu. Ya Allah, kangen Bu, rindu, pengen merasakan nikmatnya sujud. Maka ibu sekalian jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat ya Bu ya. Biar apa Bu? Biar tetap bisa menikmati nikmatnya sujud. Kalau Bu Joko udah ideal semua ini. Ibu-ibu di sini kayaknya udah aman semuanya. Boleh. Nanti saya jabri Bu. Tapi nggak boleh di live di sini. Bagi ibu sekalian, ternyata ibu-ibu, ada Mas Edi, monggo Mas, selamat menyimak. Ternyata ibu sekalian, orang beriman tinggal tersisa 8.000. Lalu mereka berkata, nah, siapa mereka ini Bu? Orang yang beriman 8.000 itu ngomong dia Bu, ngomong ke Raja Tolut. Raja Tolut lah tidak tokoh kekuatan. Jadi bahasa Arab tokoh itu sama dengan bahasa Indonesia kekuatan. Nah, makanya ada istilah tokoh masyarakat, kekuatannya masyarakat. Lana bagi kami, tidak kekuatan bagi kami al yauma hari ini. Al yauma hari ini. Bi dengan Jalut, maksudnya untuk melawan Jalut. Jalut itu yang jahat ya, kalau Tolut yang bagus. Jalut yang jahat. Wah, dan junudihi, apa tadi junud? Tentaranya. Berapa jumlah tentaranya Jalut? 140.000. Besar itu Bu, dan mereka raksasa-raksasa ya. Nah, olah dia berkata. Sekarang siapa ini yang berkata? Tolut. Nah, kan tadi 8.000 orang pasukan sisa itu ngomong ke Tolut ya, bahwasanya Raja Tolut, kita hari ini kayaknya nggak ada kekuatan lagi untuk melawan Jalut itu dan tentaranya. Kita tinggal sisa 8.000. Jagoan-jagoan kita itu sudah ketinggalan semua tadi itu Bu, gara-gara minum air sungai itu tadi. Yang besar-besar, yang hebat-hebat main pedangnya udah ketinggalan semua. Ini tinggal kami sisa-sisa ini yang kecil-kecil gitu Bu ya, yang istilahnya gitu secara penampilan itu udah nggak menjanjikan gitu Bu. Jagoan pedangnya, jagoan silatnya itu udah ketinggalan semua tadi itu. Kayaknya kita nggak mampu untuk melawan dia, kita undurlah perangnya gitu Ibu ya. Ternyata Tolut berkata begini Bu, qala dia berkata, alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, mereka menyangka, mereka yakin ya, yadhunnuna mereka yakin, sama dengan yu'minuna. Anna, apa anna Bu? Bahwasannya mereka mulau, orang-orang yang bertemu, mulau, orang-orang yang bertemu, Allahi, Allah, orang-orang yang bertemu Allah. Kam berapa banyak, min dari fi'ah. Fi'ah itu golongan, fi'atun, ada Bu fi'ah itu suka ngegeng gitu.
Suka ngegeng, golong-golongin fi'ah. Kolil tadi Bu, sedikit. Berapa banyak dari golongan sedikit ghalabat mengalahkan. Fi'ah golongan kathiroh, kasir, sekedar kasiran yang banyak, kasiran yang kasiratan yang banyak. Dia apa Bu? Dengan izin Allah, dengan izinnya Allah tentunya ya. Wallahu dan Allah ma'a bersama sobirin, orang-orang yang sabar. Saya baca lagi Ibu sekalian. Fama kalama ketika jawazahu dia menyeberanginya. Jawazahu menyeberanginya. Oke, sebentar ya Bu ya. Baik, mohon maaf ada ini ya, ada kesalahan sedikit tadi. Oke, sudah on lagi Facebooknya. Kita lanjutkan, saya baca kembali. Fama kalama ketika jawazahu menyeberanginya, yang menyeberangi sungai itu. Siapa huwa dia? Yaitu Talut. Wadan alladina orang-orang yang amanu mereka beriman, yaitu pasukannya yang beriman, sisa pasukan 8.000 tadi yang setia nurut tidak mau minum air itu hanya kecuali seciduk. Ma'ahu bersamanya, bersama Talut melanjutkan perjalanan. Pas di tengah perjalanan, mereka berkata, pasukan itu berkata kepada Raja Talut, Raja Talut, lah tidak tokoh kekuatan lana bagi kami al-yauma hari ini. Hari ini kita nggak punya kekuatan lagi Raja Talut. Teman-teman kita yang jagoan-jagoan itu sudah tertinggal di belakang kita, mereka nggak bisa lagi bersama kita hari ini. Kita sudah benar-benar sudah lemah dengan Jalut dan Junudi tentara-tentaranya untuk melawan Jalut dan tentara-tentaranya. Sudahlah kita mundur aja lah, kita tunda, nunggu mereka sudah sehat baru kita lawan lagi perang. Itu Ibu ya. Ternyata Talut punya sebuah pendapat yang berbeda. Dia berkata, Talut ngasih semangat ini. Nah ini penting sekali nih untuk anak-anak kita ya, ibu-ibu, cara memotivasi anak-anak dengan ayat ini ya. Bagaimana kata Talut? Alladzina orang-orang yang yadunnuna mereka yakin anna bahwasannya hum mereka mulaku orang-orang yang bertemu Allah. Kalau kalian adalah orang yang yakin seandainya nanti meninggal di medan perang ini maka akan bertemu dengan Allah di surganya, maka kita harus yakin berapa banyak min dari fi'ah golongan, qalilah sedikit, meskipun jumlahnya sedikit tinggal sisa-sisa, tapi mampu ghalabat mengalahkan fi'ah golongan kathiratan yang banyak dengan izin Allah. Gitu ya Bu ya, dengan izinnya Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan Ibu walaupun cuma 8.000 bisa mengalahkan 140.000. Bagaimana caranya? Nanti di ayat bawahnya itu Bu, ada doanya, ada strategi perangnya. Akhirnya menang Bu, dengan izin Allah. Ayo, semuanya harus yakin. Anak-anak juga begitu Ibu. Kemarin waktu anak-anak mau berangkat ujian munakosa itu ya Allah, ada yang masih megang buku apa itu Bu? Yang rukun Islam itu, yang buku tuntunan sholat itu kan, dipegangin aja. Jadi sambil komat kamil tegang gitu kan Bu ya. Mau ujian munakosa itu Bu. Jadi saya tengokin kan anak-anak itu, ya Allah masih pada khawatir, nervous gitu Bu ya. Jadi kenapa kalian kok tegang sekali, nggak ada yang berani senyum? Iya Pak Ustadz, tadi takut dites nggak bisa gitu kan, sambil kakinya goyang-goyang, pokoknya ke tangannya keringat dingin gitu ya. Nah kita harus motivasi Bu, bahwasannya kita punya Allah, harus yakin dengan pertolongannya Allah. Gitu loh. Yang penting kalian sudah ikhtiar, sudah belajar. Sekarang ayo berdoa. Nah nanti ada doanya yang bagian bawah itu, doa bagus sekali ya Bu ya. Ada Bu Wahyuni Ima, monggo Bu Ima, selamat menyimak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah ya Bu ya. Salam untuk anak-anak. Baik, kemudian ibu sekalian, wallahu dan Allah ma'a bersama sobirin, orang yang sabar. Jadi ketika dalam kondisi yang nervous seperti itu, takut seperti itu, kuncinya sabar. Sabar itu menjaga, mengelola emosi, mengelola rasa takut, nikmati saja. Itu Ibu ya. Jangan sampai kemudian kita kalah. Kalau kita kalah itu Ibu biasanya tandanya itu sering-sering ke toilet.
Ada kan yang mau lomba kan, sebentar ke toilet, habis itu baru keluar, baru berapa langkah balik lagi ke toilet. Wah, ya udah ibu. Itu yang makanya anak-anak kalau mau lomba atau mau ujian, nanti doa yang bawah itu juga bagus untuk anak-anak ya. Ayat bawahnya 250 itu adalah doa terkenal itu dengan doa Nabi Daud. Nanti kita akan kaji. Silakan ibu-ibu langsung artinya dulu dari falama. Maka ketika menguranginya dia dan orang-orang yang mereka beriman bersamanya, mereka berkata, tidak kekuatan bagi kami hari ini dengan Jalut dan tentara-tentaranya. Dia berkata, orang-orang yang mereka yakin bahwasanya mereka orang-orang yang bertemu Allah, berapa banyak dari golongan sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, setelah kita motivasi seperti itu ibu, saatnya berdoa. Kita lihat doanya. Dan lama ketika barozu, waw alifnya itu mereka, baroza itu menampak. Jadi barozu mereka nampak. Mereka ini Tolut dan 8.000 pasukan sisanya tadi itu nampak apa bu? Nampak li bagi Jaluta Jalut. Dan junudihi apa tadi bu? Tentara-tentaranya. Olu mereka berkata. Maksudnya mereka berkata itu mereka berdoa ibu. Jadi ketika sudah kelihatan musuhnya di situ ibu sekalian, mereka berdoa bersama-sama. Doanya dimulai dari Robbana. Oke, sampai akhir ayat kafirin. Apa isi doanya? Robbana ya Tuhan kami, afrid, tuangkanlah. Jadi bukan hanya limpahkanlah bu, tapi tuangkanlah. Alaina, apa alaina bu? Atas kami sobron, kesabaran. Dan sabit, teguhkanlah. Sabit, teguhkanlah. Aqdamana, pendirian-pendirian kami. Aqdamana, pendirian-pendirian kami. Dan unsurna, tolonglah kami. Unsurna, tolonglah kami. Ala, atas qaumi, kaum kafirin, orang-orang kafir. Oke, saya baca kembali ibu sekalian. Dan lama ketika barozu mereka nampak li bagi Jaluta Jalut, dan junudi tentara-tentaranya. Akhirnya sampailah Tolut ini dan pasukan 8.000 ini sampai di depan Baitul Maqdis. Nah, ternyata di situ udah dibariskan ibu. Jalut membariskan pasukan sebanyak 140.000 itu. Ya Allah ibu sekalian, pedang mereka panjang-panjang, mereka tinggi besar karena memang Jabarin. Jabarin itu raksasa. Ya, nanti di Al-Maidah kita akan belajar itu tentang Jabarin. Jadi Jabarin itu suku atau kaum yang tinggi besar itu ya, yaitu rajanya namanya Jalut itu. Terus kemudian ibu gemetar, takut ya. Siapa yang nggak takut lihat musuh kayak gitu? Itu udah kayak tinggal ngitung detik demi detik kematian itu aja. Ternyata olu mereka berkata. Lalu kemudian ibu mereka mengangkat tangannya. Ya ada Bu Fitria, Zulkarnain, monggo. Ya ibu, kisah Jalut dan Tolut. Ya benar, ini sampai di kisah Jalut dan Tolut ayat 250 surah Al-Baqarah ibu. Nah kemudian ibu sekalian, mereka semuanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Robbana ya Tuhan kami, afrik, tuangkanlah alaina atas kami sobron, kesabaran. Ibu-ibu, yang pertama yang diminta adalah minta dituangkan kesabaran. Kenapa kok kesabaran? Karena untuk menghadapi keadaan yang berat seperti itu ibu, itu kesabaran kuncinya. Jadi orang yang kuat, orang yang hebat itu adalah orang yang paling sabar. Orang yang paling sabar. Nah, jadi ketika sudah minta kesabaran begitu ibu, hati jadi tenang, nggak dakdikduk lagi, nggak grogi lagi, gitu ya. Nah, ini kalau mau lomba itu juga begitu ibu. Kalau bisa itu sebelum masuk ruangan udah berdoa ini ya, sebelum masuk tempat lomba. Jadi masih di dalam mobil lah, itu udah berdoa ini biar tidak grogi. Karena kalau udah jatuh grogi, mau naikkan mental lagi itu susah. Jadi kita jaga mental dulu. Anak-anak kita ajak berdoa nih, mau lomba Isra Mi'rajan ya. Setelah berdoa baru turun, baru masuk.
Yang kedua, wadan sabit, teguhkanlah ada mana pendirian-pendirian kami. Ini yang kedua Bu yang diminta. Minta diteguhkan pendirian. Maksudnya pendirian itu gini loh Bu. Kan ketika pasukan itu akan perang, itu kan udah latihan cara main pedang gitu kan, latihan cara mengelak, menahan, menghindar dan seterusnya. Nah, orang kalau sudah grogi, sebanyak apapun ilmu yang sudah dipelajari, latihan sudah setiap hari, kalau udah grogi, takut, pikiran itu buntu, sudah lupa semuanya. Ya. Lomba adzan itu Bu ya, lomba adzan tuh anak-anak itu kalau anak itu grogi Bu, habis asyhadu alla ilaha illallah itu bukan diulang lagi itu, langsung hayya 'alal falah. Adzan subuh pun lewat itu, as-salatu khairum minan naum. Karena grogi, kalau udah grogi itu hilang Bu ilmu-ilmu itu, apa persiapannya. Nah, di sini ibu-ibu penting ini untuk apa namanya meminta kepada Allah SWT. Ibu-ibu mau lomba apa hadroh, kompang atau apa gitu ya, atau lomba selawatan. Biasanya ibu-ibu ikut lomba apa Bu? Kalau di sini di Puri Agung Biayu ada lomba apa Bu? Lomba makan kerupuk. Itu gak usah doa ini Bu. Kalau lomba makan kerupuk itu udah otomatis saja itu ya. Tapi jangan lupa Allahumma barik lana. Harusnya panitia gitu ya. Ayo sebelum kita mulai lomba makan kerupuk, kita berdoa Allahumma barik lana. Tapi ya jangan berdiri lah makannya Bu ya, sambil duduk ini. Tapi kurang edukatif gitu ya, kurang ini. Nah, jadi Ibu sekalian, kalau mau ikut lomba, ini doa yang bagus sekali ya untuk anak-anak yang mau lomba. Mau ujian juga sama tuh Bu. So mama nih mau ujian PTN gitu ya, atau ujian UN gitu. Anak-anak kan udah belajar tuh malam harinya. Insya Allah kalau dibacakan doa ini Bu, minta kepada Allah, maka ketika soal itu dibaca, belum selesai baca soal itu, jawaban udah nunggu di sini. Ini enak kan kayak gitu. Itu pertolongan dari Allah. Jadi kita minta kepada Allah, teguhkanlah ada mana pendirian-pendirian kami. Pendirian di situ adalah ilmu. Yang ketiga, wadat unsurna, tolonglah kami ala atas kaum kafirin, orang-orang kafir. Jadi Tolut dan pasukannya minta kepada Allah agar ditolong dalam menghadapi orang kafir, yaitu Jalut. Tapi kalau anak-anak ikut lomba gitu ya, atau ibu-ibu ikut lomba, itu kadang kan ada apa namanya, lawan atau peserta yang lain yang kadang menggunakan cara-cara yang tidak baik gitu Bu ya. Lomba main voli, ada yang bawa apa namanya garam, ada yang bawa ditabur gitu kan, untuk mengedropkan mental kita. Ada yang bawa beras kuning ditabur-taburin gitu kan, ada yang bawa kemenyan Nah, itu maksudnya kita minta tolong dari orang kafir itu di situ Bu. Biar mantra-mantra dia, biar pegangan dia tadi itu tidak bisa nembus ke kita. Kita minta tolong kepada Allah. Jadi main volley tetap enak, tetap ini Bu ya. Kalau tarik tambang, tarik tambang itu lo bagus tuh san. Ya, kalau itu nggak usah doa-doa ya Bu ya. Nah, untuk lomba apa namanya UN itu biasanya tes PTA ini, tes PNS tuh Bu ya, itu penting juga ya. Kadang kan apa namanya ada juga yang main nggak baik ya. Jadi bagaimana agar saingannya sedikit sehingga akhirnya saingannya itu dibikin sering-sering ke kamar mandi. Wah, sebentar-sebentar ke kamar mandi, habis itu balik lagi baru duduk sebentar, pengen lagi ke kamar mandi. Nah, ini yang berbahaya Ibu, sehingga akhirnya merusak konsentrasi. Nah, kita tujuannya tadi kan biar nggak sering-sering ke kamar mandi. Karena kalau udah sekali ke kamar mandi itu bakal balik terus itu. Gitu ya. Maka sebelum kita ke kamar mandi, sebelum kita masuk ke tempat ujian, berdoa dulu ini Bu ya. Oke, silakan Ibu langsung artinya dari walamma, dan ketika mereka nampak. Ketika mereka nampak bagi Jalut dan kawan-kawannya, mereka berkata, ya Tuhan kami, tuangkanlah atas kami kesabaran dan teguhkanlah pendirian-pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum kami. Ya, sekarang Ibu sekalian selesai berdoa, saatnya perang. Persiapan sudah, doa sudah. Waktunya apa Bu? Perang. Bagaimana ceritanya kok bisa pasukan yang tinggal 8.000 kecil-kecil bisa mengalahkan pasukan yang masih komplit 140.000 yang besar-besar? Nah, ini Bu caranya. Maka hazamu, mereka mengalahkan.
Hazamu, mereka mengalahkan. Mereka di sini tuh Talut tuh Bu, dan pasukannya berhasil mengalahkan hum, mereka ini adalah Jalut dan pasukannya bi, dengan ini tadi apa Ibu? Izin Allah, dengan izinnya Allah Ibu ya. Bagaimana caranya? Ternyata adalah wa dan otala membunuh. Otala apa Bu? Membunuh. Daud. Siapa yang membunuh? Daud yang membunuh Bu. Daud membunuh siapa? Jalut. Wa dan atahu memberinya. Siapa yang memberi? Allah, mulka kekuasaan. Wa dan hikmah. Wa dan alamahu mengajarkannya itu. Mimma dari apa yang yasya dia kehendaki. Oke, sampai di situ dulu. Yasya dia kehendaki. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada Bu Jasmania, ada Ibu Umi Najwa, selamat menyimak Ibu surahnya Al-Baqarah ayatnya 251. Nah, kemudian Ibu sekalian MT Baitun Nur yang dirahmati oleh Allah, selesai berdoa. Ini tadi kan udah nampak ya Bu, udah kelihatan kan. Akhirnya kedua pasukan berhadapan, masih di dalam barisan masing-masing. Nah, inilah cara Allah Ibu ya, memenangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Ini pasukannya Jalut yang tinggi besar, jumlahnya banyak 140.000. Ini pasukannya Talut tinggal 8.000 kecil-kecil lagi. Gitu ya. Lalu kemudian Ibu, Jalut yang jahat ya, Talut yang baik. Jalut itu kemudian maju ke depan pasukannya di tengah-tengah. Maju ke depan, Jalut itu manggil ke Talut, Talut sini. Wah, itu dia merasa udah di atas angin. Udah mandang pasukan Talut itu kecil aja, tinggal sikit. Akhirnya Jalut itu manggil gini, sini Talut, sebelum kita perang ini, ayo kita membuat sebuah tontonan agar pasukan kita terhibur sebelum kematiannya. Ngeri ini Bu ya kampanyenya ini. Ayo kita buat sesuatu yang menyenangkan mereka. Apa itu? Kata Talut kan. Gini kata Jalut, kamu carikan Talut, kamu carikan pasukanmu yang paling hebat. Kamu suruh maju ke depan sini untuk perang 1 lawan 1 melawan aku. Kata aja Jalut. Talut itu ahli strategi perang Bu. Dia mikir, ini kalau seumpama perang langsung dimulai hari ini, hitungan nggak sampai sejam selesai itu dulu. 140 lawan 8.000, nggak sebanding lagi. Tapi kalau ini nggak dituruti permintaan ini nanti, wah bisa langsung perang. Ya sudahlah, saya turuti aja. Baik, Jalut, kamu tunggu di sini. Aku akan cari pasukanku yang paling baik, yang terbaik untuk melawan. Nah, akhirnya Ibu, Talut balik ke barisannya, ke pasukannya, membuat sebuah sayembara. Nah, ini Bu sayembara ya. Jadi sayembaranya bunyinya gini, wahai pasukanku yang hebat-hebat, kata Talut nih. Di depan sana ada Jalut yang sedang menunggu kita dan pasukannya. Namun sebelum perang dimulai ada satu atraksi tontonan. Maka barang siapa yang bisa membunuh Jalut di situ 1 lawan 1, maka orang itu nanti akan aku nikahkan dengan putriku yang cantik. Jadi kan Talut itu punya putri ya, cantik ya, mas sudah remaja. Dan otomatis kalau sudah itu karena nggak punya anak lain, nanti akan jadi apa Bu? Penerusnya raja kan gitu. Langsung pengen angkat tangan Bu. Tapi ketika nengok Jalut yang besar kayak gitu turun lagi. Takut Ibu. Jalutnya besar Bu ya, pedangnya panjang, raksasa Bu ya. Jadi tangan itu udah mau ngangkat aja Bu. Akhirnya Talut ini masuk ke pasukan, diinspeksi satu-satu, dicek. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau akan aku nikahkan dengan putri? Angkat tangannya yang berani. Sampai barisan belakang nggak ada satupun Bu yang angkat tangan. Tiba-tiba di barisan belakang itu ada anak muda. Saya Raja Talut. Ditengok nggak punya pedang Bu yang angkat tangan itu. Ini pengembala, jadi pengembala domba tapi. Kalau Talut tadi kan pengembala kuda. Duh, ini anak ini main-main sampai sini pula dia. Nggak dihiraukan nih Bu, bener-bener nggak ditengok. Habis itu pergi lagi Talut itu ke depan. Di situ sampai sore hari terus istirahat.
Jadi hari itu nggak ada pertandingan, nggak ada tontonan tadi itu. Hari besoknya datang, pasukan kembali dibariskan lagi. Kemudian Talut manggil, Jalut manggil Talut. Datanglah Talut kan. Ada apa, Jalut? Ini hari kedua, hari terakhir. Kalau tidak ada pasukanmu yang melawan aku hari ini, perang akan kita lakukan. Ini kayak Putin lawan Zelensky, Rusia lawan Ukraina. Kalau macam-macam kamu nggak mau menyerah, nuklir. Iya. Nah, jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Talut itu udah enteng aja mandang Jalut itu mandang pasukan Talut itu enteng aja, tinggal sedikit bers gitu aja udah selesai. Ternyata Talut itu ingat, Bu. Oh iya ya, kemarin ada anak muda yang angkat tangan. Tunggu Jalut, aku punya pasukan terhebat. Hari ini perang akan jadi tontonan menarik untuk kalian. Kemudian Talut ini buru-buru masuk ke pasukan. Di briefing sekali lagi, siapa yang hari ini sanggup untuk mengalahkan Talut dan membunuhnya, maka akan aku nikahkan orang itu dengan putriku yang cantik, katanya gitu. Laki-laki itu semua megangin tangannya, karena takut terangkat tangannya kan. Mau megangin semuanya, mau megangin jangan sampai terangkat. Monggo Bu. Kemudian ibu sekalian, di briefing barisan 1 sampai paling belakang, ternyata nggak ada satupun yang berani angkat tangan, Bu. Semuanya megangin tangan kanan biar nggak berdiri tangannya, biar tangannya nggak berdiri. Pas anak muda tadi itu ibu masih angkat tangan dia, saya Raja Talut. Lagi anak ini. Tapi Talut kan cerdas ya Bu ya, bastotan fil ilmi, ilmunya luas. Jadi kata Talut, ya wes sekarang lawan sana kamu. Oh siap Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berjuang di jalanmu ya Allah. Berangkat anak muda ini tadi Bu, kecil, orangnya hitam, keriting, pendek. Iya memang begitu ya Bu. Jalan dia bukan, gedung sampai ke depan. Jalut itu gini, mana Talut? Nggak kelihatan udah di depannya itu kan. Kata Talut dari jauh, itu. Itu. Ini pasukanmu terhebat. Iya katanya gitu. Ya Allah, jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian inilah kalau udah orang sombong itu Bu ya. Ini santai aja dia. Ya wes yo, kamu main apa? Aku nggak keluar pedang. Ternyata anak muda itu ngambil kerikil 3, batu kecil itu 3. Yang satu dimasukkan ke ketapel, tapi ketapelnya bukan ketapel yang ribet itu ya. Ketapelnya ketapel yang kain itu loh, yang diputer gitu, wing gitu kan. Nah, jadi dengan doa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wasabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Wing, dilempar itu batu kerikil yang di dalam kain ketapelnya itu bukannya kan Talut di depannya situ, bukannya lurus ke depan itu batu itu, tapi naik ke atas, wing ke atas kan Bu. Orang-orang ketawa semuanya. Kenapa? Dianggap guyonan kan, lucu. Anak-anak ini bikin main-mainan aja. Dikiranya bercanda kan. Itu Talut itu malu dia, waduh ini menjatuhkan marwah ini. Ternyata doanya diijabah oleh Allah. Malaikat dorong batu kerikil itu ke bawah, luruskan dengan jidatnya Jalut. Kata Allah gitu Ibu kepada malaikat sami'na wa ata'na ya Allah. Batu kerikil itu kecil Bu, didorong sekeras-kerasnya dari atas itu. Kemudian setelah lurus belok dia Bu, lurus dengan jidatnya Jalut itu. Ternyata ini saraf mati ya titik ini. Jadi kalau kena pukulan di sini itu bahaya banget Ibu. Pas itu kerikil, des gitu kan Bu. Orang lihat semuanya Bu. Ternyata batu kerikil yang didorong malaikat pas kena jidatnya itu benar-benar membuat mati saraf semuanya dan membuat Jalut itu langsung tergeletak, lek gitu. Mati seketika saat itu. Ya Allah, maka diabadikan di ayat ini, fa maka hazamu, mereka mengalahkan mereka dengan izin Allah. Pasukannya Talut berhasil mengalahkan pasukannya Jalut dengan izin Allah. Bagaimana caranya? Wadan kotala membunuh. Siapa yang membunuh? Dawud. Dawud membunuh siapa? Jalut. Jadi Dawud anak muda tadi itu namanya Nabi Dawud alaihi salam. Itu ya Bu ya. Ternyata ibu sekalian, raja yang tinggi besar gagah perkasa, Raja Jalut,
kalah dengan anak kecil yang hitam keriting pendek tadi itu. Memang begitu kan Bu, tapi setengah keindahan suara manusia itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Suaranya indah Bu. Makanya yang orang hitam-hitam itu suaranya indah. Michael Jackson itu Bu, indah kan suaranya. Terus kemudian Ibu, bagaimana kok? Kan ada 140.000 pasukan, kok dia nggak membelain rajanya? Ternyata itu pasukan 140.000 itu mikir Bu, ini anak kecil saja bisa mengalahkan rajanya yang gagah perkasa. Masih ada 7.999 yang bersenjata. Kecil-kecil ya, yang bersenjata kan punya senjata pedang. Kalau yang maju ini nggak bawa senjata aja udah bisa ngalahkan raja. Apalagi yang bawa senjata itu. Akhirnya 140.000 itu lari kabur Bu, takut mereka. Akhirnya menang. Itulah cara Allah kan Bu, indah pada waktunya pula. Ada Bu Karoma, Bu Leni, monggo selamat menyimak Bu. Ibu sekalian, ini nggak enaknya saya ingin cerita apa adanya ya. Jadi saya ceritakan. Setelah itu ibu-ibu sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah cukup Ibu menunggu. Menunggu apa Bu? Ayo cepetan Bu, menunggu apa? Menunggu sayembara tadi itu. Ya makanya terkenal ya, Tolut itu seperti kacang lupa kulitnya Bu. Diingetin sama punggawa-punggawa kerajaannya, Raja Tolut, kamu itu kan raja yang dipegang itu titahmu. Kamu kemarin buat sayembara itu, tengok tuh udah nungguin tuh. Gitu Bu. Jadi ternyata ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Tolut itu ya santai aja gitu Bu. Belum, enggak. Karena Tolut ini kan dulunya dia adalah pengembala. Masa aku punya mantu pengembala? Ingat rumusnya kemarin kan, wong geting bakal Ibu hafal ya. Wong geting, maka jangan membenci ya Bu ya, jangan geting biar gak nyanding. Iya Ibu Anis, monggo Bu, selamat menyimak. Jadi ini mengisi hari libur bercerita. Bercerita-cerita di MT Baitul Nur Puri Agung Biayu. Nah Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah 3 bulan Tolut itu udah ini aja Bu, sudah Nabi Daud itu sudahlah ya Allah, apabila orang tuanya tidak menghendakiku, tidak mengizinkanku, maka aku akan meminta izinmu ya Allah. Wah, bukan seperti anak-anak sekarang ya, cinta ditolak dukun bertindak. Kalau Nabi Daud enggak Bu, ketika ditolak maka Allah lah yang bergerak ya Bu ya, Allah lah yang akan mengijabahnya. Lari Nabi Daud ke atas gunung Ibu, bersenandung memuji kebesaran Allah, bertasbih, bertahmid. Tadi kan suaranya indah ya. Maka kemudian disitulah Ibu, suara senandungnya Nabi Daud alaihissalam itu kemudian diabadikan menjadi kitab, namanya kitab Zabur. Ternyata itu wahyu ya Bu ya. Jadi kitab Zabur itu isinya senandung memuji Allah. Maka kemudian kalau di gereja kan jadi sebuah pujian-pujian gitu ya. Nah, di situ Ibu itu dulunya digunakan untuk memuji Allah, sampai burung-burung itu ikut bersenandung Ibu, bertasbih, bertahmid. Gunung-gunung pun ikut mengeluarkan suaranya, alam itu. Ya Allah, indah sekali. Sampai 6 bulan Bu. 3 bulan di atas, di bawah gunung, 3 bulan di atas gunung. Di situ Ibu sekalian, Nabi Daud hanya minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami semua adalah milik-Mu ya Allah. Termasuk juga Tolut adalah milik-Mu ya Allah. Termasuk putrinya Tolut juga milik-Mu ya Allah. Wah, jadi ini ternyata Nabi Daud sudah kasmaran juga Ibu ya. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan ya Allah, maka engkaulah yang harus mengizinkan ya Allah. Wah, gitu Ibu. Pas bulan ke-6 datang putusan dari bawah Ibu sekalian. Wa dan atahu memberinya Allahu Allah, maksudnya Allah memberi Nabi Daud mulka, kekuasaan. Mulka apa Bu? Kekuasaan. Akhirnya Nabi Daud dinikahkan dipanggil suruh datang ke istana untuk menikah dengan putrinya Tolut. Ya kan Bu, wong sabar itu bakal subur. bakal panen Ibu ya. Alhamdulillah akhirnya nikahlah mereka Ibu. Nah, mereka dinikahkan Ibu, tinggal di istana. Ternyata Ibu sekalian, Tolut itu hanya untuk menggugurkan sayembaranya itu tadi, janjinya itu tadi. Hatinya belum terbuka menerima Daud sebagai menantu.
tinggal serumah seistana tapi nggak pernah ditegur sapa. Wah, kayak mana rasanya Ibu ya? Kayak tinggal di sangkar emas. Nggak enak Ibu, akhirnya dirasakan. Kok hari demi hari tambah kayak gini, nggak ada lagi yang tersenyum, nggak ada lagi yang ini. Ya wis dek, kamu pilih aku atau bapakmu. Wah, gitu ya. Tolut, Daud bilang ke istrinya, kalau kamu ikut bapakmu silahkan kamu tinggal tetap di istana ini. Aku akan pergi merantau ke Batam. Wow. Ternyata Ibu sekalian, istrinya ini luar biasa Ibu. Padahal cantiknya luar biasa istrinya nanti. Karena nanti kan akan punya anak namanya Nabi Sulaiman. Istrinya bilang gini, Mas, kemanapun kamu pergi, aku akan menyertaimu. Akhirnya sampailah ke Puri Agung 3. Ya Allah, kemanapun Mas aku ikut. Akhirnya pergi Bu, meninggalkan istana, pamitan Ibu kepada mertua Tolut tadi. Meskipun tidak pernah mau senyum. Tinggallah Ibu Daud dan istrinya itu di luar istana jadi rakyat biasa Ibu. Bekerja di situ sebagai tukang pandai besi. Selain diberikan kekuasaan wal hikmatan dan hikmah. Hikmah itu ilmu ya Bu ya. Mujizat hikmah itu. Dan alamahu mengajarkannya, Allah mengajari Nabi Daud mimma dari apa yang yasya dia kehendaki. Jadi ilmu apa yang dikehendaki oleh Nabi Daud diajarin oleh Allah. Ya Allah, saya kepingin bisa menjadi pandai besi ya Allah, tapi nggak punya bahannya ya Allah. Ya wis, buka itu tanah itu. Jadi tanah itu dilubangin. Terus kemudian dengan tangannya ini Bu, Nabi Daud itu tinggal ditarikin aja, seret, itu keluar itu Bu, biji besi, aluminium, nikel, apalagi itu Bu. Besi itu keluar, mengalir keluar gitu. Terus kemudian kalau itu kan harus dibakar ya, besi itu baru bisa dibentuk. Kalau dengan tangannya Nabi Daud itu tinggal kayak mainan lempung gitu aja Bu. Jadi bikin helm perang itu tinggal mak gitu aja. Bikin baju perang itu tinggal di mak udah jadi. Kayak itu bikin kapal selam. Wah, ya kan Bu ya. Bikin apalagi Bu yang ada bulat-bulat isinya telur itu. Pempek satunya yang ada, oh ya telur ya, lanjar. Oh ya kapal selam yang ada isinya telur ya. Yang kapal selam, tangannya ibu-ibu ini kayak Nabi Daud. Bisa lembek langsung sampai jadi kapal selam. Nah ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah kisahnya Nabi Daud alaihissalam, memiliki istri yang setia. Nah, tapi kemudian ibu sekalian, berapa sih istrinya Nabi Daud? 10, 100, 1000. Jadi untuk ketemu berarti berapa tahun sekali? 3 tahun sekali baru ketemu, baru dapat gilirannya gitu loh ya. Jadi itu dibuatkan rumah kan, rumahan gitu ya, satu komplek klaster gitu. Ya memang begitu ibu. Ya itu nanti di sisi lain kita bahas ya. Silakan ibu langsung artinya dari fahazamu, maka mereka mengalahkan mereka dengan izin Allah dan membunuh Daud dan memberinya Allah kekuasaan dan hikmah dan mengajarkannya dari ya kita lanjutkan. Dan lau jika la tidak daf'u penolakan. Daf'u itu penolakan. Penolakan siapa? Allah menolak siapa? An-nasa manusia, yaitu tadi Jalut itu yang jahat itu. Bagaimana caranya? Ba'dos sebagian. Mereka dengan ba'din sebagian. La sungguh fasadat rusak. Fasadat apa Bu? Rusak. Ardu bumi. Jadi kalau Allah nggak ikut campur, bumi akan rusak. Kalau seandainya itu yang menang Jalut, oh sudah rusak bumi. Dan lakin tetapi Allah itu yang mempunyai ya. Fadlin karunia. Fadilah ya karunia. Allah apa Bu? Atas an-nasi alamin semesta alam. Saya baca lagi Bu sekalian. Dan lau jikalau tidak dafu penolakan Allah an-nasa pada manusia, ba'du sebagian mereka dengan ba'din sebagian. Jadi kalau Allah tidak terlibat ya,
dengan menguatkan, memenangkan sebagian atas sebagian, memenangkan yang baik atas yang jahat. La sungguh fasadat rusak ardu bumi akan rusak ibu ya. Inilah ibu campur tangan Allah. Maka insya Allah selama Allah bercampur tangan ikut menolong seperti itu, maka insya Allah yang benar akan tetap menang. Walakin dan tetapi Allah itu yang mempunyai fadlin karunia ala atas alamin semesta alam. Jadi di dunia ini bu, yang punya karunia itu Allah. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjaga lingkungan masyarakat kita, menjaga negara kita, bangsa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Silakan langsung artinya ibu dari walaulah dan jika tidak. Dan jika tidak penolakan Allah, manusia sebagian mereka dengan sebagian dan tetapi Allah yang mempunyai karunia atas semesta alam. Ya, sekarang kita lanjutkan ayat terakhir dari juz kedua. Tilka itu sama dengan dalika. Ayatullah, ayat-ayat Allah. Natluha, nunnya kami, talayatlu itu membaca. Kami membacakannya, nyanya itu balik ke ayat-ayat. Natluha, kami membacakannya. Alaika, atasmu. Ayo, umunya siapa kira-kira? Nabi Muhammad ibu-ibu. Nah, jadi Allah membacakan ayat-ayat ini kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril kan, ketika diturunkan itu. Lalu kemudian setelah itu dengan haki kebenaran, dibacakan dengan kebenaran. Itu sejarah benar yang terjadi dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalau ibu melihat di versi filmnya David versus Goliath film itu versi Injil. Ya, kalau versi Al-Quran ya tadi saya ceritakan itu ya. Innaka sesungguhnya kamu di sini adalah Nabi Muhammad. La sungguh min dari mursalin orang-orang yang diutus. Jadi tujuannya kenapa diceritakan ini kepada Nabi Muhammad, dibacakan ayat ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Gitu. Saya baca lagi. Tilka itu ayatullah, ayat-ayat Allah. Natluha, kami membacakannya alaika atasmu dengan haki kebenaran. Jadi ibu-ibu kita harus yakin bahwasanya apa yang kita pelajari selama ini itu benar. Allah membacakannya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang mengantarkannya. Untuk apa ibu dibacakan kepada Nabi Muhammad? Dan innaka sesungguhnya kamu la sungguh min dari mursalin orang-orang yang diutus. Sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang diutus atau rasul. Gitu ya bu. Silakan langsung artinya dari tilka itu ayat-ayat Allah, kami membacakannya atasmu dengan kebenaran, dan sesungguhnya kamu sungguh dari orang-orang yang diutus. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan juz kedua ya ibu sekalian. Ini luar biasa, kita bisa menghatamkan juz kedua. Mari kita berdoa ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan setiap ayat yang telah kita pelajari di juz 2 juga di juz 1, mudah-mudahan semuanya dicatat dan dibalas oleh Allah. Setiap hurufnya adalah 10 pahala. Setiap ayatnya yang kita baca dan kita pelajari semoga dibalas oleh Allah dengan pahala seperti 100 rakaat salat sunnah, seperti bersedekah 1 ekor unta. Dan semoga dengan keberkahan ayat-ayat ini keluarga kita dijadikan yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan soleh-solehah. Dan semoga kita adalah orang-orang yang digolongkan sebagai ahlul Quran. Anak-anak kita dijadikan sebagai anak yang hafid, yang hafidhoh, anak yang cinta, yang senantiasa dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Dan khususan pada kesempatan ini kita juga berdoa untuk suami dari Bu Irmawati ya Bu, yang saat ini sedang sakit, yang sedang dirawat di RS. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk suami Ibu Irmawati, Ibu Mari. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk beliau dan bisa segera kembali ke rumah dengan sehat walafiat. Dan untuk jamaah-jamaah kita yang sedang sakit juga mudah-mudahan Allah angkat sakitnya ya Bu ya. Baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Sabahumullah, semoga Allah angkat sakitnya dan diganti dengan kemuliaan dan kekuatan zahir dan batinnya. Amin Allahumma amin. Wa ala hadimiyah wal kulinatin sholihah wa bi barakati khatmil Quran juz saniyah lana wa lahumul al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena tumpangnya dua, jadi ada satu lagi hajat, yaitu untuk Baitun Nur ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran MT Baitun Nur atau Rumah Tahfiz Quran Baitun Nur, semoga semakin diberikan keberkahan oleh Allah. Seluruh keluarga besar karyawannya semakin diistiqomahkan, semakin dimakmurkan oleh Allah, semakin diluaskan rizkinya, dan semoga MT Baitun Nur, RTQ Baitun Nur semakin luas membawa manfaat untuk mensiarkan Al-Quran di kota Batam ini. Amin ya rabbal alamin. Wala hadin ya wa likulli hajatin min Baitun Nur lana walahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma arhamna bi hurmatil Qur'an. Allahumma barik lana bi barakatil Qur'an. Allahumma ighfir lana bi hifdzil Qur'an. Allahumma sifna bi sifail Qur'an. Allahumma ighfir lana bi hifdzil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana shafa'atan lana fi yaumil qiyamah. Allahumma ij'alil Qur'ana shafa'atan lana fi yaumil mahsyar. Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab bi shafa'atil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli qiraatil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli huffazil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sifhunna Allahumma sifhu anta syafin la sifa illa sifauka sifaan la yughadir saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sifhunna anta syafin la sifa illa sifauka sifaan la yughadir saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana wali RTQ Baitun Nur. Allahumma iftah lahu wa lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabat taufiq wal hidayah wa abwabas salama wal jannah. Allahumma barik laha Allahumma barik laha fi jami'i hajatiha wa fi jami'i umuriha wa fi jami'i maslahatiha. Allahumma yassirha wa la tu'assirha wa tammim bil khair. Allahumma amsil 'alaiha wa 'alaina salamatan wa rahmatan wa barakatan wa sihhatan wa qawiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma tawwil 'umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anis sarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi usratina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi mautina. Allahumma barik lana ba'da mautina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita, setiap hajat kita dan keluarga kita, anak-anak kita, juga hajat dari RTQ Rumah Tahfiz Quran Baitun Nur ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga suami dari Ibu Irmawati dan jamaah-jamaah kita yang lain diberi kesembuhan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.